Setelah kondisi Charles VI makin parah, istana Prancis berubah jadi ladang konflik yang lebih berbahaya daripada medan perang. Satu sisi, raja masih hidup, masih diakui sebagai pemimpin sah. Tapi di sisi lain, dia nggak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dia bahkan sering enggak sadar bahwa dia seorang raja. Kadang ngotot bilang dia petani, kadang jadi pemurung yang nggak mau keluar dari kamar, atau lebih parah lagi, percaya kalau tubuhnya bisa pecah kalau disentuh. Dalam situasi seperti itu, kerajaan butuh seseorang yang bisa ambil alih. Tapi, siapa? Inilah momen ketika orang-orang di sekitar Charles mulai berebut kekuasaan. Dan bukan rebutan biasa, tapi penuh tipu daya, dendam, dan darah. Ada dua kubu besar yang muncul di istana. Di satu sisi, ada keluarga Orleans, yang dipimpin oleh adik Charles sendiri, yaitu Louis, Duke of Orleans. Di sisi lain, ada Duke of Burgundy, pamannya yang dulu pernah menjadi wali raja ketika Charles masih kecil. Louis dikenal sebagai sosok flamboyan, suka pesta, dan dekat dengan Ratu Isabeau, istri Charles. Saking dekatnya, banyak rumor yang bilang kalau mereka punya hubungan lebih dari sekadar saudara ipar. Tapi entah benar atau enggak, yang jelas Louis sangat ambisius. Dia merasa berhak mengambil alih pemerintahan selama kakaknya sakit. Dan karena Charles sering enggak sadar, Louis sering menggunakan nama sang raja untuk mengesahkan kebijakan politik, mulai dari urusan pajak, militer, sampai pengangkatan pejabat. Di sisi lain, Duke of Burgundy, yaitu Jean, merasa nggak terima. Dia merasa punya darah kerajaan yang lebih tua dan lebih layak. Selain itu, dia juga punya dukungan kuat dari kaum bangsawan dan rakyat utara Prancis. Maka, mulailah perang dingin di dalam istana. Mereka mulai saling menjatuhkan, saling menyebar fitnah, dan bahkan menyuap orang dalam agar dapat akses ke sang raja yang udah nggak sadar siapapun itu. Ketika Charles mengalami masa sadar, keadaannya nggak pernah benar-benar stabil. Kadang dia terlihat tenang dan bisa bicara normal. Tapi besoknya dia bisa berubah jadi paranoid yang menutup pintu dan nggak mau lihat cahaya. Seringkali, dokumen-dokumen penting disodorkan kepadanya saat dia sedang agak waras supaya bisa ditandatangani. Tapi siapa yang bikin isi dokumen itu? Ya tentu saja para perebut kekuasaan tadi. Dan rakyat pun mulai kena imbas dari drama ini. Pajak dinaikkan, kebijakan berubah-ubah, dan pasukan kerajaan dipakai bukan buat perang melawan Inggris, tapi malah buat menjaga kepentingan salah satu kubu di istana. Situasi makin rumit ketika Louis akhirnya dibunuh di jalan oleh orang suruhan Duke of Burgundy. Pembunuhan ini terjadi di depan umum. Louis diserang saat sedang dalam perjalanan dan dipotong di tempat. Gila, kan? Ini bukan sekadar konflik politik, tapi udah jadi balas dendam personal yang brutal. Setelah kematian Louis, kubu Burgundy sempat mendominasi. Tapi tentu saja, keluarga Louis, terutama anak-anaknya, nggak tinggal diam. Mereka bersumpah bakal membalas kematian ayah mereka. Maka, lahirlah konflik baru yang dikenal sebagai Perang Saudara Armagnac-Burgundy. Dua kelompok ini, Armagnac, pendukung keluarga Orleans, dan Burgundy, pendukung Duke of Burgundy, saling bunuh di jalanan, bahkan sampai membawa pasukan masing-masing ke ibu kota. Dan di tengah semua itu, Charles masih hidup, tapi kondisinya makin memprihatinkan. Kadang dia dibiarkan sendirian di istana, kadang dikunjungi secara bergiliran oleh dua kubu yang saling bermusuhan. Tujuannya cuma satu, agar Charles bisa mendukung mereka secara resmi sebagai penguasa sementara. Meskipun mentalnya sudah kacau, nama Charles masih punya kekuatan hukum. Jadi, siapapun yang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan kerajaan. Istrinya, Ratu Isabeau, juga nggak luput dari permainan ini. Dia sempat bekerja sama dengan Duke of Burgundy demi melindungi anak-anaknya. Tapi setelah konflik makin brutal, dia jadi makin bingung harus berpihak ke siapa. Bahkan pernah dalam satu masa, dia diusir dari istana oleh pasukan lawan dan terpaksa mengungsi ke kota lain. Padahal sebelumnya, dia adalah penguasa de facto Prancis waktu suaminya sakit. Drama keluarga ini nggak kalah dari kisah-kisah film kerajaan, bahkan mungkin lebih kacau dari Game of Thrones.
Sementara itu, Inggris nggak tinggal diam. Mereka tahu Prancis lagi kacau dan langsung memanfaatkan kesempatan itu. Di bawah pimpinan Raja Henry kelima, Inggris mulai menyerang wilayah Prancis. Mereka berhasil merebut banyak kota, termasuk kemenangan besar di pertempuran Agincourt yang bikin moral tentara Prancis hancur total. Pasukan Inggris jauh lebih sedikit, tapi lebih terorganisir. Karena di Prancis sendiri, pasukan masih sibuk disuruh jaga kepentingan bangsawan, bukan menjaga negara. Bahkan di saat genting seperti ini, dua kubu di istana Prancis masih saling menyalahkan. Mereka saling tuduh sebagai penyebab kehancuran, dan nggak ada yang benar-benar peduli untuk menyelamatkan rakyat. Sejarah mencatat kalau pada masa inilah, Prancis benar-benar berada di titik nadir. Bukan cuma karena perang dengan negara lain, tapi karena perpecahan dalam negeri yang parah. Semua itu terjadi karena satu hal. Raja mereka nggak bisa menjalankan peran sebagai pemimpin. Charles tetap hidup, tetap disebut raja, tapi hanya sebagai simbol. Tubuhnya ada, tapi jiwanya entah di mana. Sejak insiden-insiden awal yang bikin dia trauma dan tertekan, kondisi mentalnya tak pernah pulih. Dia bahkan dikabarkan sering mendengar suara-suara yang nggak ada, atau melihat orang-orang yang sudah mati. Dalam catatan medis zaman itu, mereka menyebutnya sebagai melankolia atau demonic possession, karena ilmu kesehatan jiwa saat itu masih belum mengerti kondisi seperti ini. Dan yang lebih menyedihkan, Charles sendiri tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu anaknya dibuang dari istana, tidak tahu istrinya dikhianati, tidak tahu bawahannya saling bunuh. Yang dia tahu, tubuhnya rapuh seperti kaca dan dunia di sekitarnya terlalu keras untuk disentuh. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, dan semakin lama, kondisi Charles makin menyedihkan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya kehilangan cahaya, dan suara tawanya yang dulu kadang muncul saat gila, makin lama makin menghilang. Sampai akhirnya, dia lebih banyak diam, seolah menyerah pada dunia yang sudah tidak bisa dia pahami lagi. Part ini adalah potret kehancuran sebuah kerajaan, bukan karena invasi, bukan karena musuh dari luar, tapi karena hancurnya kepemimpinan dari dalam. Seorang raja yang seharusnya menjadi pusat kekuatan dan penentu arah negara, justru menjadi beban yang diperebutkan oleh mereka yang ingin berkuasa. Dan rakyat, mereka cuma bisa melihat dari kejauhan, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari kekacauan yang tidak berujung.